Terkadang dalam hidup, kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengajak kita untuk bergabung dalam rencana mereka. Kita mungkin tidak selalu diundang ke acara-acara atau pertemuan yang diadakan oleh teman atau keluarga. Rasanya seperti kita diabaikan, seperti kita tidak penting dalam pandangan mereka. Tetapi disinilah letak kekuatan sejati kita diuji. Kita harus belajar untuk terbiasa dengan kondisi ini, untuk tidak merasa terpukul setiap kali kita tidak diajak atau tidak diundang. Menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu menjadi bagian dari lingkaran sosial orang lain adalah langkah pertama menuju kedewasaan. Kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai atau diinginkan. Kadang-kadang, kita harus berdiri sendiri, dengan keyakinan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh berapa kali kita diundang atau diabaikan. Kita harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam diri kita sendiri, tanpa bergantung pada validasi eksternal. Ditolak atau diabaikan memang menyakitkan. Namun, jika kita terus-menerus meratapi keadaan ini, kita hanya akan semakin terpuruk. Sebaliknya, kita harus belajar untuk menerima rasa sakit itu dan menjadikannya sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kemandirian. Kita harus memahami bahwa setiap penolakan, setiap kali kita diabaikan, adalah kesempatan untuk memperkuat diri kita. Itu adalah kesempatan untuk belajar berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kekuatan yang sesungguhnya dari dalam diri kita. Saat kita tidak diajak atau tidak diundang, itu bisa membuat kita merasa sepi dan terisolasi. Tetapi kesepian ini bukanlah musuh kita. Ini adalah waktu yang kita miliki untuk merenung, untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, dan untuk menemukan apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Ini adalah waktu untuk mengejar hobi dan minat yang mungkin selama ini kita abaikan. Ini adalah waktu untuk mengejar tujuan-tujuan pribadi yang mungkin belum pernah kita fokuskan sebelumnya. Berdamailah dengan diri sendiri tanpa bergantung pada kepedulian orang lain. Ini berarti kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita dan menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Setiap dari kita memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu adalah bagian dari apa yang membuat kita unik. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama. Kita juga harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita buat di masa lalu. Tidak ada yang sempurna, dan kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan menjadi lebih baik karenanya. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju kedewasaan emosional dan spiritual. Ini adalah cara kita untuk melepaskan beban yang menghalangi kita dari menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Berdamailah dengan ketidakpastian dan perubahan. Hidup selalu penuh dengan perubahan, dan seringkali perubahan itu datang tanpa peringatan. Kita harus belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup, dan itu adalah bagian dari keindahan hidup itu sendiri. Dengan menerima ketidakpastian, kita bisa menjadi lebih fleksibel dan lebih siap menghadapi tantangan yang datang. Menjadi mandiri berarti kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan atau kesejahteraan kita. Ini berarti kita harus belajar untuk mengandalkan diri kita sendiri dalam membuat keputusan dan menghadapi tantangan. Kita harus belajar untuk percaya pada kemampuan kita sendiri dan yakin bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Mandiri bukan berarti kita harus menghadapi segalanya sendirian, tetapi kita harus memiliki kepercayaan diri bahwa kita bisa melakukannya jika perlu. Kita harus memahami bahwa kita tidak selalu membutuhkan persetujuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Terkadang, kita hanya perlu mendengarkan suara hati kita sendiri dan mengikuti intuisi kita. Ini adalah bagian dari proses menjadi mandiri dan menemukan jati diri kita. Dengan percaya pada diri sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam dan lebih tulus. Ketika kita belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain, kita juga belajar untuk menjadi lebih kuat secara emosional. Kita tidak akan mudah terguncang oleh penolakan atau ketidakpedulian orang lain.
Kita akan memiliki ketenangan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan. Ini adalah kekuatan sejati yang kita miliki ketika kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan takut untuk menyendiri. Terkadang, kita perlu waktu sendirian untuk benar-benar memahami diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini adalah waktu yang berharga untuk refleksi dan pertumbuhan pribadi. Dengan menyendiri, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang mungkin sulit ditemukan di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Menghadapi rasa sakit karena diabaikan atau ditinggalkan memang sulit, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita harus belajar untuk menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari proses kita menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Setiap kali kita menghadapi rasa sakit itu, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Kita memiliki kesempatan untuk menemukan kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik karenanya. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dari momen-momen damai yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Kita harus belajar untuk mengelola emosi kita sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaan tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah bagian penting dari proses kita menjadi lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional. Kita juga harus belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan persepsi orang lain tentang kita, dan itu tidak seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan fokus pada pengembangan diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal mengambil keputusan. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita sendiri dan membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar dan penting bagi kita. Ini adalah bagian dari proses kita menemukan jati diri kita dan menjadi pribadi yang lebih autentik dan lebih sejati. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk tidak mudah terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Kita harus belajar untuk tidak terlalu bergantung pada pujian atau pengakuan dari orang lain. Pujian dan pengakuan memang menyenangkan, tetapi itu tidak seharusnya menjadi sumber utama kebahagiaan kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang pencapaian kita sendiri. Dengan belajar untuk menghargai diri kita sendiri tanpa bergantung pada pujian orang lain, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih tulus dan lebih bertahan lama. Kita juga harus belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita atau menghargai kita. Itu adalah kenyataan hidup, dan itu tidak seharusnya membuat kita merasa kurang berharga. Yang penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kekuatan dalam kesendirian. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau hindari. Sebaliknya, kesendirian adalah waktu yang berharga untuk refleksi dan pertumbuhan pribadi. Dengan menghabiskan waktu sendirian, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang mungkin sulit ditemukan di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kita juga harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal mengejar tujuan dan impian kita. Kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain untuk mendukung atau membantu kita mencapai tujuan kita.
Kita harus belajar untuk mengandalkan diri kita sendiri dan percaya pada kemampuan kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi kegagalan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh, dan kita harus belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Kita juga harus belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan persepsi orang lain tentang kita, dan itu tidak seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan fokus pada pengembangan diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Kita harus belajar untuk mengelola emosi kita sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaan tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah bagian penting dari proses kita menjadi lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional. Kita harus belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan selalu ada untuk kita. Terkadang, kita harus menghadapi tantangan sendirian dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mengatasinya. Ini adalah bagian dari proses kita menjadi lebih mandiri dan lebih kuat sebagai individu. Dengan sikap ini, kita bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan kita dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan atau menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri dan menghadapi hasilnya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita dan menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Setiap dari kita memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu adalah bagian dari apa yang membuat kita unik. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dari momen-momen damai yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal mengambil keputusan. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita sendiri dan membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar dan penting bagi kita. Ini adalah bagian dari proses kita menemukan jati diri kita dan menjadi pribadi yang lebih autentik dan lebih sejati. Kita harus belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan persepsi orang lain tentang kita, dan itu tidak seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan fokus pada pengembangan diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk tidak mudah terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar.
Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Kita harus belajar untuk mengelola emosi kita sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaan tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah bagian penting dari proses kita menjadi lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional. Kita juga harus belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan selalu ada untuk kita. Terkadang, kita harus menghadapi tantangan sendirian dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mengatasinya. Ini adalah bagian dari proses kita menjadi lebih mandiri dan lebih kuat sebagai individu. Dengan sikap ini, kita bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan kita dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan atau menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri dan menghadapi hasilnya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita dan menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Setiap dari kita memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu adalah bagian dari apa yang membuat kita unik. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dari momen-momen damai yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal mengambil keputusan. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita sendiri dan membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar dan penting bagi kita. Ini adalah bagian dari proses kita menemukan jati diri kita dan menjadi pribadi yang lebih autentik dan lebih sejati. Kita harus belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan persepsi orang lain tentang kita, dan itu tidak seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan fokus pada pengembangan diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk tidak mudah terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Kita harus belajar untuk mengelola emosi kita sendiri dan menemukan cara untuk mengatasi rasa sakit dan kekecewaan tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah bagian penting dari proses kita menjadi lebih dewasa dan lebih kuat secara emosional. Kita juga harus belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan selalu ada untuk kita. Terkadang, kita harus menghadapi tantangan sendirian dan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk mengatasinya. Ini adalah bagian dari proses kita menjadi lebih mandiri dan lebih kuat sebagai individu. Dengan sikap ini, kita bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan kita dengan kepala tegak dan hati yang kuat.
Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membuat keputusan atau menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Kita harus belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri dan menghadapi hasilnya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita dan menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Setiap dari kita memiliki kekuatan dan kelemahan, dan itu adalah bagian dari apa yang membuat kita unik. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bertahan lama. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kita tidak lagi merasa tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kita akan merasa lebih bebas dan lebih mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari persetujuan atau pengakuan orang lain. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan keberanian. Ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam semalam, tetapi dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita semakin dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Kita harus bersabar dengan diri kita sendiri dan memberi diri kita waktu untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut untuk menghabiskan waktu sendirian. Kadang-kadang, kita perlu waktu untuk merenung dan memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Waktu yang kita habiskan sendirian bisa menjadi saat-saat paling berharga dalam hidup kita, di mana kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Dengan menghabiskan waktu sendirian, kita bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Ketika kita belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan percaya diri. Kita tidak akan lagi merasa terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Belajar untuk menerima bahwa kita tidak selalu akan diundang atau diajak adalah bagian penting dari proses kita menjadi lebih kuat dan mandiri. Ini mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia dalam menjalani hidup kita. Ketika kita berhenti mencari validasi dari orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghargai diri kita sendiri dan apa yang telah kita capai. Kita akan merasa lebih bangga dengan diri kita sendiri dan lebih yakin bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Jangan biarkan penolakan atau ketidakpedulian orang lain menghalangi kita dari mencapai tujuan kita. Kita harus terus maju dan mengejar impian kita, bahkan jika kita harus melakukannya sendirian. Dengan tekad dan keberanian, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita harus percaya pada diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin kita hadapi. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga atau dihargai. Kita harus belajar untuk menemukan nilai dan kekuatan kita sendiri. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat.
Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Jangan biarkan penolakan atau ketidakpedulian orang lain menghalangi kita dari mencapai tujuan kita. Kita harus terus maju dan mengejar impian kita, bahkan jika kita harus melakukannya sendirian. Dengan tekad dan keberanian, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Kita harus percaya pada diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin kita hadapi. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Ketika kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kita tidak lagi merasa tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kita akan merasa lebih bebas dan lebih mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari persetujuan atau pengakuan orang lain. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dari momen-momen damai yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Ketika kita belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan percaya diri. Kita tidak akan lagi merasa terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita.
Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga atau dihargai. Kita harus belajar untuk menemukan nilai dan kekuatan kita sendiri. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi lebih percaya diri dan lebih mampu menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga mengajarkan kita untuk memahami arti sebenarnya dari cinta dan persahabatan. Cinta sejati dan persahabatan yang tulus tidak didasarkan pada kebutuhan atau harapan, tetapi pada penerimaan dan penghargaan terhadap satu sama lain apa adanya. Dengan memahami hal ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih bermakna dan memuaskan. Ketika kita mulai menerima bahwa tidak semua orang akan selalu ada untuk kita juga mulai menyadari pentingnya memilih orang-orang yang tepat untuk dikelilingi. Pilihlah teman-teman dan keluarga yang mendukung dan menghargai kita, yang memberi kita kekuatan dan dorongan untuk terus maju. Dengan lingkungan yang positif, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Menerima bahwa kita kadang harus berjalan sendirian juga membantu kita menghargai kebersamaan lebih dalam. Ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, kita akan lebih menghargai momen-momen tersebut dan lebih bersyukur atas keberadaan mereka dalam hidup kita. Kebersamaan yang tulus dan penuh makna akan terasa lebih indah dan berharga. Dalam proses belajar untuk mandiri, kita akan menemukan bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam diri kita sendiri. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk mengatasi segala rintangan dan tantangan yang mungkin kita hadapi. Dengan menyadari dan mengembangkan kekuatan ini, kita bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Jangan takut untuk mengejar impian dan tujuan kita, meskipun itu berarti kita harus melakukannya sendirian. Kadang-kadang, perjalanan menuju pencapaian besar memang harus dilalui sendirian. Namun, dengan tekad dan keberanian, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada impian kita. Ketika kita belajar untuk tidak bergantung pada pengakuan orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menikmati dan merayakan pencapaian kita sendiri. Kita tidak perlu orang lain untuk memberitahu kita bahwa kita telah melakukan hal yang baik. Kita bisa merayakan keberhasilan kita sendiri dengan rasa bangga dan kepuasan yang tulus. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menerima kegagalan dengan lapang dada. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup dan seringkali menjadi guru terbaik kita. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, kita bisa tumbuh dan menjadi lebih bijaksana. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Kita juga harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, daripada fokus pada apa yang kita tidak miliki. Rasa syukur membantu kita untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih positif dan menghargai hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Dengan rasa syukur, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan hidup dengan lebih damai. Belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat juga mengajarkan kita untuk menerima kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berharga. Setiap dari kita memiliki keunikan dan nilai yang tidak tergantikan. Dengan menerima diri kita apa adanya, kita bisa hidup dengan lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Ketika kita berhenti mencari validasi dari orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menjadi diri kita sendiri.
Kita tidak lagi merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau berusaha menjadi seseorang yang bukan diri kita. Sebaliknya, kita bisa hidup dengan lebih jujur dan otentik, sesuai dengan nilai dan prinsip kita sendiri. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal keuangan dan keputusan hidup. Dengan kemandirian finansial, kita bisa membuat pilihan hidup yang lebih bebas dan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita tidak lagi merasa terikat atau tergantung pada orang lain untuk kebutuhan kita. Ketika kita mulai berdamai dengan diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghadapi stres dan tekanan hidup dengan tenang. Kita tidak lagi merasa terbebani oleh harapan atau tekanan dari orang lain. Sebaliknya, kita bisa menghadapi setiap situasi dengan kepala dingin dan hati yang kuat, siap untuk mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat juga membantu kita untuk mengembangkan rasa empati dan pengertian terhadap orang lain. Ketika kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, kita juga lebih mampu menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Dengan empati dan pengertian, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Ketika kita berhenti mencari pengakuan dari orang lain, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk mencapai sesuatu atau membuktikan diri kita kepada orang lain. Sebaliknya, kita bisa menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, menikmati kehidupan dengan cara yang lebih bermakna. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam memilih pertempuran kita. Kita tidak perlu terlibat dalam setiap argumen atau mencoba membuktikan diri kita dalam setiap situasi. Dengan bijaksana, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti bagi kita, dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau merugikan. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menghadapi perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Kita tidak lagi merasa terintimidasi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui atau tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, kita bisa menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan dan menemukan cara untuk beradaptasi dan berkembang dalam setiap situasi. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menjadi lebih mandiri dalam hal mengambil keputusan. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara hati kita sendiri dan membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasa benar dan penting bagi kita. Ini adalah bagian dari proses kita menemukan jati diri kita dan menjadi pribadi yang lebih autentik dan lebih sejati. Kita harus belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita tidak bisa selalu mengendalikan persepsi orang lain tentang kita, dan itu tidak seharusnya menjadi fokus utama kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan fokus pada pengembangan diri kita sendiri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Menjadi mandiri juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk tidak mudah terintimidasi oleh kesulitan atau hambatan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di hadapan kita. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Ketika kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri,
kita akan menemukan bahwa kita tidak lagi merasa tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Kita akan merasa lebih bebas dan lebih mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari persetujuan atau pengakuan orang lain. Berdamailah dengan diri sendiri dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau pencapaian besar. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup kita. Dari momen-momen damai yang kita miliki dengan diri kita sendiri, dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, dan dari kemampuan kita untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat, kita akan menemukan bahwa kita lebih mampu menerima orang lain apa adanya. Kita tidak akan lagi merasa tergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Sebaliknya, kita akan merasa lebih bebas untuk mencintai dan menerima mereka apa adanya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Dengan sikap ini, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dengan orang lain. Belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghadapi rasa sakit dan kekecewaan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Kita harus belajar untuk menerima bahwa rasa sakit dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, dan bahwa kita bisa mengatasi apapun yang datang di hadapan kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Kita harus belajar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu adil, dan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan mengalami berbagai macam tantangan dan ujian. Namun, dengan belajar untuk tidak bergantung pada kepedulian orang lain, kita akan menemukan bahwa kita memiliki kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa dalam diri kita. Kita akan belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri tanpa syarat, dan menemukan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam. Ketika kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak lagi merasa perlu untuk mencari pengakuan atau validasi dari orang lain. Kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh keyakinan dan ketenangan, mengetahui bahwa kita berharga dan mampu menghadapi apapun yang datang. Dengan menerima diri kita apa adanya, kita bisa hidup dengan lebih autentik dan bahagia. Kita juga akan menyadari bahwa dalam kesendirian, ada kekuatan dan kebebasan yang tak ternilai. Dengan tidak bergantung pada orang lain, kita bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan prinsip kita sendiri. Kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih tulus, yang tidak tergantung pada orang lain. Jadi, mari kita terus melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Mari kita terus belajar untuk mencintai diri kita sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan. Dengan kekuatan dan ketangguhan yang kita miliki, kita bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan kita dan mencapai kebahagiaan sejati yang kita inginkan. Ingatlah bahwa kita adalah arsitek dari kebahagiaan kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan sejati kepada kita selain diri kita sendiri. Jadi, mari kita terus berjuang dan berusaha, menemukan kekuatan dalam diri kita dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia.